Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, adalah wilayah kabupaten yang menyimpan sejuta peninggalan sejarah, khusus yang berkaitan dengan silsilah kerajaan Kediri kuno. Salah satunya adalah Kompleks Pamuksan Sri Aji Joyoboyo yang terletak di Desa Menang, Kecamatan Pagu. Banyak orang berkunjung untuk berziarah, melakukan wisata religi, hingga melaksanakan ritual untuk hajatnya masing-masing. Kawasan Pamuksan memang memiliki pesona dan nuansa spiritual tersendiri. Tentu tak lepas dari sosok Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Beliau dikenal dengan kesaktiannya yang mampu meramalkan masa depan. Ramalan tersebut dirangkum dalam kitab Jongko Joyoboyo atau Ramalan Jayabaya yang sedikit banyak sudah terbukti kebenarannya. Disebut-sebut petilasan ini menjadi pusat sejarah dan cikal bakal berdirinya Kediri. Seperti apa kisah Pamuksan Prabu Sri Aji Joyoboyo yang awalnya berasal dari wangsit atau mimpi? Berikut ulasannya versi on the spot. Petilasan merupakan suatu tempat yang dipercaya pernah disinggahi, didiami, atau tempat di mana terjadinya peristiwa oleh seseorang yang dianggap penting. Kompleks inilah yang dipercaya sebagai tempat moksa Sri Aji Joyoboyo. Dengan kata lain, Pamuksan Sri Aji Joyoboyo. Beliau adalah sosok yang terkenal sebagai seorang raja pada zaman Kerajaan Kediri. Pemerintahan Joyoboyo dianggap sebagai masa kejayaan Kediri. Tak ada tandingannya dari zaman ke zaman. Selain menjadi seorang raja, Joyoboyo juga dikenal sebagai orang sakti. Ia dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mengingat beliau adalah tokoh sakti, maka banyak masyarakat sekitar maupun dari luar Kediri yang datang ke Pamuksan untuk meminta berkah. Selain itu, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Hingga kepercayaan masyarakat terhadap Pamuksan Sri Aji Joyoboyo pun masih sangat tinggi. Di kawasan Pamuksan terdapat beberapa lokasi terjadinya peristiwa-peristiwa penting. Kini, lokasi tersebut dibagi menjadi 4 titik sakral, yakni Loka Moksa yang dianggap sebagai tempat Sri Aji Joyoboyo menghilang bersama jasadnya. Loka Busana merupakan tempat beliau menanggalkan busana. Dan Loka Makuta, tempat beliau menaruh mahkotanya sebelum moksa. Masyarakat percaya beliau mengalami moksa karena memang sampai sekarang jasad Sri Aji Joyoboyo tidak diketemukan. Lantas dari mana asal-muasal kompleks Pamuksan ini? Bagaimana seseorang mengetahui pasti lokasi Sang Prabu melakukan moksa? Setelah tahun 1860, sekitar 1860, ada keturunan dari Eyang Raden Jayeng Prawito ini yang sudah menjadi penduduk di Desa Pamenang ini mendapat mimpi, mendapat wisik, disuruh mencari bekas moksanya Raja Besar Kediri yaitu Sri Aji Joyoboyo. Dalam mimpi digambarkan lokasinya adalah berbentuk bukit yang diselimuti semak belukar dan dikelilingi oleh rawa-rawa. Dan atas persetujuan semua pihak di desa ini akhirnya dicarilah pertanda melalui mimpi tersebut dan ketemulah Loka Moksa Sri Aji Joyoboyo ini dalam kondisi asli yang belum dibuka. Para pengunjung yang datang ke Pamuksan biasanya melakukan serangkaian ritual yang berpusat di Loka Moksa. Sebelum memasuki Loka Moksa, Anda harus melewati beberapa anak tangga hingga akhirnya sampai di depan 3 pintu. Meski rupanya sama, tiap pintu memiliki makna berbeda. Masyarakat Jawa percaya jika manusia mengalami 3 alam kehidupan. Pintu paling kiri melambangkan alam kandungan, pintu tengah adalah alam nyata, dan pintu paling kanan merupakan simbol alam sukma atau alam akhirat.
Karenanya, para pengunjung yang berziarah disarankan masuk melalui pintu paling kiri, berdoa di pintu tengah, kemudian keluar melalui pintu paling kanan. Sebelum memasuki Lokamoksa, para pengunjung harus menjaga tata krama saat menghadap Sang Prabu, yakni dengan berlaku seperti menghadap seorang raja. Melihat keluhuran itu, makanya orang yang berziarah ke sini memberikan rasa penghormatan kepada beliau. Jadi seperti ibaratnya kita menghadap seorang raja. Kalau tata cara ini sebenarnya ada pakem sendiri, tapi kembali ke para peziarah kadang mempunyai keyakinan masing-masing untuk caranya dia berziarah. Secara pakem di sini sebenarnya disarankan untuk kita masuk dari 3 pintu. Di Lokamoksa ini ada 3 pintu. Itu kita masuk dari sebelah kiri. Kita laku dodok dari trap, kita jadi jalannya jongkok, melakukan sembah, kemudian masuk dari pintu sebelah kiri. Kemudian kita berdoa dan kita menabur bunga biasanya keliling dari bangunan Lokamoksa itu sendiri. Jadi bangunan Linggayoni yang ada di dalam itu keliling, kemudian kita keluar dari sebelah kanan, pintu kanan, dan ini mundur dengan laku jongkok, mundur sampai kemudian kembali ke pendopo. Gitu tata caranya. Hingga kini nama besar Sri Aji Joyoboyo tidak hilang dimakan zaman. Meski sudah beratus-ratus tahun lamanya, kesaktian Sang Raja Besar Kediri masih dipercaya dan dipegang teguh oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Sebagai tempat ritual para peziarah, Lokamoksa tak hanya kental dengan nuansa sakral saja. Terdapat pula sebuah mitos yang dipercaya kalangan peziarah. Bagi siapa yang mendapat bunga kantil usai berziarah, konon keinginan atau cita-cita yang diinginkan bakal terwujud. Mungkin masing-masing orang yang pernah ke sini atau berziarah dan sebagainya punya pengalaman pribadi yang berbeda-beda dari sisi spiritual. Ini pengalaman banyak peziarah dan ini membuat banyak penasaran para peziarah. Bunga kantil yang dicari orang-orang yang selesai ziarah di sini, ini adalah merupakan indikasi secara pengalaman mereka pribadi, indikasi bahwa apa yang ingin dicapai akan dimudahkan untuk terwujud kalau mendapatkan bunga kantil setelah berziarah di sini. Joyoboyo mampu meramal segala peristiwa di masa yang akan datang. Tak hanya perihal Pulau Jawa, namun juga ramalan skala nasional. Kesaktian beliau memercik daya magis yang menyelimuti kawasan Pamuksan. Tak jarang muncul kejadian yang menjadi pertanda bahwa sesuatu akan terjadi. Menurut pengakuan Pak Adi, pernah ada fenomena pohon besar tumbang dan tak lama kemudian terjadilah peristiwa besar dalam pemerintahan Indonesia. Biasanya diberi perlambang dengan ada kejadian kecil di sini tentang apa, semacam robohnya pohon, atau dulu ada pohon beringin besar di samping kiri kanan ini dulu juga pernah tumbang, patah. Itu juga kalau nggak salah berkaitan dengan era reformasi dulu, sebelum terjadinya reformasi dulu. Sebenarnya patah di ininya, batang induknya itu patah. Dan itu akhirnya pohon beringinnya mati karena ya dua batang induknya itu patah. Dan akhirnya tinggal tonggak itu lama-lama kering. Itu memang banyak kalangan spiritualis yang menilai sebagai gambaran apa yang akan terjadi. Lengsernya Presiden Soeharto, Presiden Soeharto waktu itu. Pamuksan Prabu Sri Aji Joyoboyo bukan hanya aset milik warga Desa Menang, tapi juga bagi bangsa Indonesia. Karena situs sejarah dan sosok beliau yang melegenda adalah salah satu bentuk kemajemukan budaya bangsa yang harus dilestarikan. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan On The Spot dan tetap di rumah saja. Semoga tayangan kami menghibur dan bermanfaat. Berikut foto kiriman pemirsa untuk challenge #OTS7 Ramadan di rumah aja.